Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syaddid qawli ka qawli lisani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Al-ayat. Sahabat-sahabat Muzai yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda berada, semoga Anda terus diberikan kesehatan dan juga kita yang ada di rumah terus diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Pertama-tama mari kita terus ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam terus kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita bisa memahami hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Sahabat-sahabat Muzai yang dirahmati oleh Allah, di video kali ini kita membahas seputar kurban. Bagi siapa kurban ini disunatkan dan bagaimana tata cara berkurban yang benar menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita simak video sampai akhir. Selamat menyaksikan. Enjoy. Syarat-syarat kurban. Yang pertama, dia harus muslim atau muslimah. Jadi dikhususkan bagi Islam laki-laki dan Islam perempuan. Syarat yang kedua yaitu baligh. Syarat yang ketiga bagi orang kurban harus berakal. Berakal sehat, istilahnya tidak gila, tidak ya sejenis dengan gila itu sendiri. Kita harus mempunyai akal yang sehat. Yang keempat, kita harus mampu. Istilahnya mampu di sini menurut Imam Syafi'i, mampu menafkahi dirinya, mampu menafkahi keluarganya. Jadi bagi dia yang mampu untuk menafkahi dirinya dan keluarganya, maka disunatkan bagi dia untuk berkurban seperti itu. Dan waktu penyembelihan hewan kurban itu sendiri yaitu setelah terbitnya matahari selesai sholat Idul Adha sampai tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu hari tasyrik di kala itu. Selanjutnya kita harus memahami karakter hewan yang boleh disembelih dan karakter hewan kurban yang tidak boleh disembelih. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 4 karakter hewan yang tidak boleh diikutkan dalam kurban. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, al-awra'u bayinun awaruha. Yang pertama, karakter hewan yang tidak boleh dikurbankan adalah hewan yang benar-benar buta. Jadi tidak bisa melihat hewan tersebut. Maka hewan seperti ini tidak masuk karakter hewan yang diperbolehkan untuk berkurban. Selanjutnya, wal maridatu bayyinun maraduha. Adalah hewan yang jelas-jelas fisiknya sakit. Maka hewan yang seperti ini tidak masuk pada karakter yang diperbolehkan untuk kurban. Jadi harus sehat fisiknya si hewan kurban tersebut. Selanjutnya, wal arja'u bayyinun tol'uha. Adalah hewan yang kakinya benar-benar pincang. Maka hewan yang seperti ini tidak masuk pada karakter hewan yang diperbolehkan untuk kurban. Jadi
hewan kurban harus benar-benar sehat fisiknya. Selanjutnya wal kasirul lati la tanqo. Hewan kurban itu kurus dan tak berlemak. Maka hewan seperti ini tidak masuk dalam karakter hewan yang diperbolehkan untuk kurban. Jadi harus gemuk seperti itu. Usia hewan yang diperbolehkan untuk berkurban, kalau unta itu sekitar umur 5 sampai 6 tahun. Jika hewan kurbannya sapi atau kerbau, maka kurang lebih sekitar umurnya itu 2 tahun. Dan jika hewan kurbannya adalah kambing, maka 1 tahun hingga 2 tahun. Jika hewan kurbannya itu berupa domba, maka sekitar berumur 6 bulan. Jadi karakter umur sedemikian itu perlu kita ketahui, karena masuk pada kategori hewan yang diperbolehkan untuk berkurban. Disunatkan penyembelihan kurban itu harus orang yang berkurban itu sendiri, jika mampu atau bisa untuk menyembelihnya. Jika tidak bisa, maka bisa dipasrahkan kepada orang yang bisa untuk menyembelih, dan si orang yang berkorban itu menghadiri proses penyembelihannya. Kemudian orang yang menyembelih si hewan kurban ini harus dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil atau hadas besar. Jadi dia harus benar-benar dalam keadaan suci atau berwudu, istilahnya seperti itu. Dan lokasi penyembelihannya juga harus bersih, ya, harus bersih lah. Istilahnya kita di sini untuk menghormati hewan yang disembelih tersebut. Kemudian si hewan yang disembelih ini perlu diperlakukan secara lembut, tidak terlalu kasar. Jadi dikasih minum, dikasih makan, kemudian cara merobohkannya juga pelan, tidak asal dibanting saja. Jadi harus pelan-pelan, lembut seperti itu, biar si hewan ini tidak merasakan sakit yang berlebihan. Ketika si hewan kurban ini sudah roboh, maka diposisikan si hewan kurban ini dihadapkan ke arah kiblat. Jadi menghadap ke barat kalau di Indonesia, seperti itu. Dan kondisi pisau yang untuk dibuat nyembelih itu harus benar-benar tajam. Ya, jangan ya asal tumpul, asal disembelih saja. Jadi harus benar-benar tajam. Sekiranya 1 kali potong langsung bisa mati seperti itu. Jadi mengurangi rasa sakit terhadap hewan yang disembelih. Perlu diketahui juga bagi orang yang berkorban, disunatkan untuk tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut. Itu yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan proses penyembelihan ini dilakukan di hadapan warga. Tapi saya harap untuk saling menjaga jarak, karena ya jenengan tahu sendirilah keadaan pandemi seperti sekarang ini sangat membahayakan sekali. Ya lebih baik kalau memang mau menyaksikan proses kurban itu sendiri, ya lebih baik jaga jarak saja, pakai masker dan lain sebagainya, ya sesuai dengan anjuran pemerintah. Bagi warga yang juga ikut menyaksikan proses penyembelihan itu, hendaknya mengucapkan kalimat takbir, kalimat yang biasanya dibaca pas malam takbiran, seperti itu. Kemudian si penyembelih hewan kurban itu hendaknya untuk mempercepat proses penyembelihannya agar mengurangi rasa sakit yang dialami oleh hewan kurban tersebut. Ketika hendak menyembelih hewan kurban, maka si penyembelih mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, sembari berdoa Allahumma minka wa ilaika fataqabbal min titik-titik, namanya siapa nama orang yang berkorban itu sendiri. Jadi seperti itu, selesai dan hewan kurbannya dibagikan
kepada warga atau tetangga sekitarnya, biar sama-sama menikmati rezeki itu sendiri. Semoga bermanfaat dan barokah. Baiklah sahabat-sahabat Muza yang dirahmati Allah, cukup sekian pembahasan dari kami. Jika ada kata-kata yang salah atau pembahasan yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan itu dari saya sendiri dan kebenaran itu milik Allah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.